Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana ada beberapa hal krusial dan memang teman-teman Boboto harus tahu gitu ya, bahwa ada sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi di 3 laga kandang Persib Bandung mendatang gitu. Jadi diantaranya melawan PSIS, melawan Pot FC di ACL 2 dan terakhir melawan Persija Jakarta. Nah, ini menjadi satu laga kandang yang dikhawatirkan oleh manajemen Persib Bandung, baik dari Panpel maupun dari official, semuanya lah gitu ya. Jadi ya ada apa sebetulnya. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas atau tadi malam kebetulan sudah saya bahas di video tadi malam, dan setelah saya posting videonya 2 jam berikutnya official Persib Bandung memposting hal yang sama, mungkin dengan kata-kata yang lebih halus gitu ya, karena ya tidak mungkin lah official itu mengeluarkan unek-uneknya yang memang sedikit bikin merinding gitu ya. Nah, nanti kita coba update sedikit mengenai update-nya. Sebelumnya juga ini ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan teman-teman. Di antaranya dari mulai kegelisahan Maklok dulu saja gitu ya. Jadi Maklok ini memang ya dia telepon langsung Sintayong, betul katanya berhubungan langsung, jadi tidak melalui siapapun, dia langsung telepon Sintayong menanyakan bagaimana untuk kans dia bermain lagi untuk timnas Indonesia katanya. Ini memang tidak dijelaskan secara gamblang, tapi Maklok sendiri mengatakan bahwa ya STY memang sudah memilih pemain-pemain yang akan berlaga di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Namun ya memang tidak ada nama Maklok untuk kemarin, belum tahu untuk kedepannya bisa jadi dipanggil lagi atau ya memang harus menunggu gitu kapan untuk dipanggil lagi. Tapi yang jelas menurut Maklok untuk STY ini dia orangnya memang tegas gitu ya, berbeda dengan pelatih lokal di Liga 1 atau maksudnya pelatih yang berkecimpung di Liga 1. Kalau untuk pemain timnas sakit sedikit atau cedera sedikit saja itu akan sedikit menjadi perhitungan bagi STY maupun dari tim pelatihnya. Tapi kan asisten pelatih STY ini banyak banget gitu, jadi banyak masukan kanan kiri gitu. Nah, ini yang mungkin tidak dibawa menurut Maklok, itu tidak dipanggil ke timnas karena kemarin kan Maklok sempat cedera juga, di Persib juga sempat ya tidak dimainkan gitu, sempat diragukan tampil juga beberapa pertandingan. Nah, ini yang menjadi masukan mungkin untuk STY. Bahkan ya Dimas Derajat saja sakit flu saja kemarin kan tidak dimainkan, bahkan dicoret gitu, tidak dimasukkan ke daftar susunan pemain. Nah, ini menjadi satu hal yang akan diperbaiki lagi oleh Maklok. Katanya dia akan menjaga ya tubuhnya, dia akan menjaga juga untuk kebugarannya, akan meningkatkan kualitas permainannya juga. Jadi mudah-mudahan kedepannya dilirik lagi oleh STY, walaupun ia masuk menjadi pemain cadangan juga yang penting masuk, karena tujuan utama dia bermain di Liga Indonesia, menjadi warga negara Indonesia juga itu karena yaitu tujuan utamanya ingin bermain di timnas, karena sesuatu yang besar itu ya akan dimulai untuk bermain di timnas katanya gitu. Jadi tujuan dia bermain di Liga 1 sampai dengan masuk timnas teman-teman. Ya kita mudah-mudahan doakan saja segera dipanggil lagi, karena pemain Persib Bandung juga hanya satu gitu ya yang dipanggil, dan itu pun tidak dimainkan. Jadi ya mudah-mudahan lah semua harapan dari Maklok bisa terlaksana, karena dia juga sudah mengatakan kepada STY, Persib Bandung juara loh, saya juga yang membawa juara loh. Jadi apakah memang tidak ada kesempatan? Ya mudah-mudahan dikasih kesempatan pada bulan Oktober mendatang ketika menghadapi Cina dan Bahrain gitu ya. Dan kita bisa melihat bangga juga pemain Persib Bandung ada di skuad tim nasional Indonesia teman-teman. Baik
baik itu sekilas curhatan dari makhluk, mudah-mudahan bisa didengar oleh STY juga, dan yang menjadi satu masukan bahwa di Persib sendiri berperan penting gitu ya. Kalau tidak ada makhluk juga agak sedikit berasa untuk skuad Persib Bandung. Dan untuk selanjutnya ini teman-teman, mengenai kemarin ada sebelum Persib official posting gitu ya, saya coba buatkan video buat teman-teman mengenai ada salah satu indikasi yang akan yang akan mengacaukan gitu ini laga Persib menghadapi Persija. Jadi jangan lupa teman-teman, di bulan ini ada 3 laga kandang Persib Bandung, di 1 di ACL 2 dan 2 di Liga 1. Jadi besok tanggal 15 September menghadapi PSIS Semarang di laga kandang, lalu 19 September menghadapi Pot FC di ACL 2, dan terakhir menghadapi Persija di tanggal 23 September gitu ya. Jadi itu semuanya laga kandang. Namun yang ditakutkan oleh manajemen Persib Bandung kemarin kan sempat saya share gitu untuk penggalan WA-nya gitu ya, ada WA ya dari sana lah gitu ya. Nah ini sebetulnya masih panjang, ada beberapa bagian gitu ya, tapi kita posting yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah penayangan saja atau kaidah jurnalisme saja gitu ya, atau jurnalistik gitu. Nah ini menjadi satu hal yang ditakutkan manajemen, ada di situnya untuk beberapa kelompok yang mengharapkan tidak digelar penonton di laga kandang Persib Bandung di Liga 1 tentunya. Nah, di yang paling mendekatan adalah di partai melawan Persija Jakarta, teman-teman. Jadi melawan PSIS Semarang besok itu dikhawatirkan katanya akan ada penyusup yang mana ya bisa saja dia menyalakan flare di luar stadion atau membuat rusuh, atau yang paling ditakutkan adalah menerobos si Jalak Harupat tanpa tiket, ataupun yang punya tiket nanti setelah masuk itu ditakutkan ada pitch invasion katanya, jadi akan masuk ke tengah lapangan dan juga akan membuat beberapa kegaduhan katanya. Nah ini yang sedang diantisipasi oleh manajemen Persib Bandung baik dari Panpel maupun pihak kepolisian. Jadi entah itu diperketat lagi nanti pemeriksaannya atau bagaimana. Nah ini ranahnya dari Panpel gitu ya. Jadi kita biarkan Panpel bekerja saja, tidak kita bongkar di sini karena takutnya nanti yang dicurigai malah nonton video ini malah ya mencari cara lain gitu ya. Jadi biarkan Panpel bekerja, tapi ada beberapa indikasi yang memang sudah diketahui gitu oleh manajemen Persib Bandung akan ada yang membuat sedikit onar lah. Makanya kemarin juga kita bikin video itu bukan sekedar nakut-nakutin ya, karena ya buat antisipasi kita juga jangan sampai terprovokasi oleh beberapa kelompok yang nantinya mengatakan supporter A, supporter B, atau ya bagaimana lah gitu. Biarkan saja mereka dengan caranya sendiri gitu ya, tapi kita jangan terprovokasi teman-teman, karena kita juga ingat musim kemarin bahwa ya masih di tahun ini juga bulan Maret setelah Persib menghadapi PSIS kan bermain dengan Persija gitu di laga kandang, itu juga tanpa penonton. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang setelah menghadapi PSIS ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Bahwa ya ada beberapa boboto juga bilang biasanya setelah menghadapi PSIS Persib bakal gacor. Nah ini ya mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik kalau itu baik ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lancar semuanya. Dan terakhir ini juga ada pertanyaan mengenai untuk kemarin kasus Persib menghadapi Luis Milla, bagaimana katanya Kang kelanjutannya? Masih belum ada. Jadi kalau untuk kemarin kan sesi tanggal 9 September kemarin sesi mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, dari Persib maupun dari pihak Luis Milla. Nah, setelah mendengar itu nanti mungkin akan ada dirundingkan dulu di sidang CAS itu. Nah, setelah itu ya baru dikabarkan hasilnya. Nah, hasilnya ini
ini itu bisa paling cepat 1 minggu, ya paling lama bisa 4-5 bulan, atau ya bisa lebih lama lagi. Mudah-mudahan ya segera menemukan jalan terbaiknya gitu, karena untuk negosiasi apa, untuk obrolan komunikasi silaturahminya nggak ada antara Persib dan Luis Milla, sepertinya deadlock gitu ya, tidak ada etikat baik dari pihak sananya, dari pihak Luis Milla. Dan kita juga pernah atau masih ingat gitu, Luis Milla ketika meninggalkan timnas Indonesia dulu kan pernah ngelatih tuh di timnas Indonesia, itu ternyata hampir sama teman-teman kasusnya dengan ini. Luis Milla meninggalkan karena waktu itu katanya tidak ada kesepakatan masalah gaji. Jadi ini juga pernah booming sekali, tapi pihak PSSI sudah membantah. Jadi waktu itu memang ada keterlambatan pembayaran gaji, katanya kalau nggak salah ya, ini keterlambatan pembayaran insentif lah, atau ya gaji buat Luis Milla. Malah Luis Millanya keburu pundung, jadi ya meninggalkan timnas Indonesia, padahal semuanya sudah disiapkan dan akan dibayarkan untuk sesuai porsinya gitu. Tapi ya sudahlah, kalau itu kan masalah dengan timnas, ternyata kejadian lagi di Persib. Tapi kalau Persib agak sedikit beda ya, udah dibayarkan hak-haknya tapi malah mengundurkan diri secara sepihak, dan itu pun alasannya ya agak sedikit nyaru lah kalau memang untuk mengurusi keluarga gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja info yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.